Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info yang beriman, dalam Al-Quran terdapat banyak nama mengenai hari kiamat, hari di mana berakhirnya masa dan juga kehidupan alam semesta yang telah Allah ciptakan, baik itu bumi, planet lain, bahkan tata surya sekalipun. Mengenai banyaknya nama hari kiamat yang disebutkan dalam Quran, kali ini kita akan membahas salah satu nama yang terdapat dalam Al-Quran, yakni dalam surah An-Naba yang menyebutkan bahwa hari kiamat ialah hari pemisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh hari pemisah, hari kiamat adalah suatu hari yang telah ditetapkan." Quran surah An-Naba ayat 17. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama hari pemisah sebagai salah satu nama dari hari kiamat? Simak pembahasan lengkapnya di Info Hijrah kali ini. Sebelum ke pembahasan, mari kita bangun channel ini bersama-sama agar channel ini menjadi sumber informasi Islam yang maju dan bermanfaat dengan klik tombol subscribe di bawah video ini. Pada surah An-Naba ayat 17, Allah mengatakan bahwa hari kiamat merupakan hari pemisah, karena pada hari itu semua yang berpasangan, semua yang menyatu akan terpisah ke dalam golongan yang berbeda-beda sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Seluruh umat manusia akan terpisah antara mukmin dan kafir, serta orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang berakhlak buruk, semuanya akan terpisah. Bahkan semua orang tidak akan memperdulikan kerabatnya karena sibuk dengan nasibnya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya." Quran surah Abasa ayat 34-37. Maka dengan demikian sudah jelas, saat hari itu datang kita akan terpisah dari orang tua kita, suami kita, istri kita, jangankan kerabat, bahkan anak-anak kita pun akan terpisah dengan diri kita tanpa kita sadari dan kita pedulikan. Pada hari tersebut, manusia harus melewati pos-pos yang telah diciptakan menuju akhirat. Akan datang masa di mana tidak ada lagi kata keluarga, kenalan, juga kerabat. Manusia-manusia yang telah memasuki Yaumul Fasl akan berpikir tentang dirinya masing-masing. Meski suatu waktu pada pos yang lainnya kita dapat berjumpa dengan saudara kita bisa memberi syafaat jika mendapat kehendak izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat dari datangnya hari tersebut sudah jelas, karena telah dikatakan bahwa hari pemisah merupakan hari yang telah ditentukan, sehingga waktunya tak akan pernah maju ataupun mundur. Maka bukankah kita harus mempersiapkan diri sedini mungkin agar kita siap ketika hari tersebut datang? Pada surah An-Naba ayat selanjutnya Allah juga berfirman, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Quran surah An-Naba ayat 18. Selain itu datanglah hari kiamat yang akan ditandai oleh suara tiupan trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Mengenai tiupan tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu pun mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Quran surah Az-Zumar ayat 68. Namun adakah pertanyaan mengenai kebenaran bahwa manusia datang berbondong-bondong? Seperti yang tertulis dalam surah An-Naba ayat 18 dan dikuatkan oleh firman Allah lainnya, yakni ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Quran surah Al-Isra ayat 71. Dua ayat ini menyebutkan bahwa manusia akan datang berbondong-bondong dan berkelompok. Bahkan mereka akan dikelompokkan dengan pemimpinnya masing-masing. Tapi bukankah dalam Quran surah Maryam Allah berfirman bahwa manusia akan datang sendiri-sendiri di hari itu? Dan setiap
orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Mengenai ayat-ayat ini tentu akan ada beberapa orang yang merasa bahwa ayat-ayat ini merupakan ayat yang berkontradiksi. Padahal sama sekali tidak. Karena jelas di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan yang berkontradiksi. Dijelaskan bahwa manusia akan melalui beberapa pos untuk menuju akhirat. Maka dalam pos-pos tersebut ada masanya mereka akan datang berkelompok dan ada pula masanya mereka akan datang masing-masing, seperti pada pos perhitungan amal selama hidup di dunia. Bahkan pada pos ini mereka akan menghadap sendiri untuk ditimbang amal kebaikannya dan keburukannya. Sudah jelas bukan, bahwa kedua ayat ini sama sekali tidak kontradiktif, melainkan waktu penghadapannya saja yang berbeda. Dengan demikian, semoga kita lebih baik lagi mengenal makna Al-Quran agar menjadi lentera hidayah bagi hidup kita dan hidup orang-orang di sekitar kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi, sudahkah kamu mempersiapkan dirimu menghadapi hari yang begitu luar biasa ini? Sudahkah kamu siap mempertanggungjawabkan amal perbuatanmu di dunia? Sudahkah kamu siap berpisah dengan orang tuamu, pasanganmu, bahkan anakmu kelak di hari itu? Maka dari itu mari kita sama-sama memperbaiki diri dengan bertaubat dan memupuk diri menjadi manusia yang lebih baik lagi, dengan senantiasa mengumpulkan amal ibadah yang sesuai dengan kehendak dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sarana informasi hidayah, juga pengingat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.